Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi gini Mang, kemarin kan saya lagi cari-cari keyboard yang harganya murah, yang penting mekanikal terus ada RGB-nya. Saya searching-searching, ternyata dapat si Gemen Titan 3 ini. Ketika saya buka, memang di sini saya mendapatkan ada key puller, ada switch puller, ada keycap tambahan juga, dan ada si switch tambahan juga. Ternyata ini udah hot swappable. Dan dipikir-pikir lagi, layoutnya ini beda dari yang lain. Wih, kok murah tapi dia punya ciri khas yang berbeda. Nah, oke, sekarang kita sekilas aja review tentang si Gemen Titan 3 ini. Apakah worth it atau tidak? Ini menurut saya ya. Nggak tahu menurut Teteh atau menurut Mamang worth it atau tidak. Kita gas aja sekarang review, oke? Let's go! Pandangan pertama, ketika melihat layout ini cukup berbeda dari yang lain. Walaupun 60% ini si layoutnya, tapi dia tuh udah punya tombol arrow. Ya, ukurannya beda ya, si arrow atas sama arrow yang lainnya tuh. Yang atas ukurannya 1,25U dan sisanya pakai 1U aja untuk ukuran arrow-nya. Kalau gini ya memang bakalan susah cari si layout yang mirip. Tapi nggak apa-apa, menurut saya sih ini bakalan menjadi ciri khas si Titan 3-nya. Gitu ya, Mang. Urusan body quality mah udah popol banget. Bahannya ABS cukup solid kalau ukuran kecil kayak gini. Beratnya juga cukup ringan menurut saya ya. Cuman 537 gram saja. Dengan dimensi panjang 287, lebar 100 mm dan tingginya up to 23,6 mm. Kalau si pendinginnya ini kita pakai kayak gini, tek. Nah, memang lebih enak kalau penyangganya ini dipasangkan ketika dipakai ngetik. Jadi tangan kita nggak terlalu cepat pegel. Terus untungnya lagi ada dua rubber di bawah, jadi nggak licin ketika dipakai ngetik atau main game ketika greget. Nih ada rubber ini, tuh malah mejanya yang goyang, saking kesetnya. Oh iya Mang, ini lihat nih, kabelnya ini kan terpisah, ada Type-C-nya di sebelah kiri keyboard. Memang udah niat kayaknya nih, si Titan 3 ini dibuat berbeda, dengan ciri khas kayak gini. Jenis pemilihan fontnya juga cukup elegan, nggak kelihatan keyboard ini harga 300 ribuan. Coba perhatikan Mang, bener atau salah? Oke lanjut ya, keycap ini berbahan PBT double shoot dengan ketebalan 0,9 mm. Untungnya dikasih key puller, jadi untuk melepasnya ini cukup mudah. Dan yang menarik lagi, si Titan 3 ini udah hot swappable. Menggunakan Autemo Blue Switch 3 pin, nggak ada pilihan lain selain blue ya. Ketika kalian lihat di website si Gemen ini, cuman ada blue aja. Tapi kalian harus perhatikan, nah di PCB-nya ini ada LED yang sedikit menonjol. Jadi kalian harus perhatikan switch yang bakalan diaplikasikan di sini apakah cocok atau enggak. Jangan sampai mengganjal si lampu LED yang ada di PCB-nya. Sudah umum, si Autemo ini diklaim mampu bertahan sampai 50 kali juta klik. Nah ini Mang, jangan sampai ketinggalan, RGB-nya ini ada 20 mode yang bisa dirubah dengan cara tekan FN plus ALT. Wih, cakep. Bener kan Mang? Keren gak nih? Atau juga bisa atur pakai software bawaan dari si Gemen-nya. Setting brightness juga ada, setting speed-nya juga ada, pokoknya lengkap lah. Sekalian kalau mau setting makro juga di sini bisa Mang. Wih, keren gak tuh? Ya memang si Titan 3 ini beda dari yang lain. Saya baru perhatikan juga ada LED notifikasi untuk caps lock di bagian samping kiri ini. Ketika aktif dia nyala, ketika tidak aktif dia mati. Kirain nggak ada LED-nya ya. Nah untuk varian keyboard ini tuh ada dua warna, gray on black atau black on gray. Dikasih juga cadangan escape dan space warna gelap kalau memang Mamang nggak suka dengan warna yang mencolok kayak si warna orange ini. Nah, posisi kabel ini tuh di samping kiri sangat berguna untuk para gamer. Biasanya mereka menggunakan keyboard secara vertikal ya. Jadi arah kabel nggak menghalangi manuver mouse. Nah, gini. Kalau di tengah posisi kabelnya ini malah menghalangi manuver mouse saat main game. Jadi pasti terganggu ya. Lihat aja nih kayak si Reza Arab pas main game, posisi keyboardnya tuh berdiri kayak gitu.
Nah, tapi Mang, ketika saya main game tadi, rasa klikinya tuh terdengar renyah banget. Kalau Mamang mau dengar suara yang lebih detailnya, kita akan tes aja suara si Game Titan 3 ini. Let's go. Nah, oke, teman-teman, saya udah bongkar ternyata di sini lampu LED-nya di sini agak menonjol ya. Nah, kalian bisa lihat semuanya ini agak menonjol. Jadi kalau misalkan mau ganti switch, usahakan si switch-nya ini ada lubang bolongnya kayak gini. Nah, ini kelihatan kan? Buat apa itu? Nah, itu. Jadi nanti kalau misalkan dipasangkan, si tonjolan lampu LED-nya ini masuk ke sini, nggak ngeganjel. Oh, okay. Gitu. Tuh. Kan nggak ngeganjel tuh, kan? Nah, kayak gitu. Jadi ya harus perhatikan juga kalau misalkan mau ganti switch-nya. Meskipun ini hot swappable juga, tapi harus diperhatikan juga untuk si switch-nya. Oke. Terus, ini ternyata, nah kalian dengar? Ini kayak metal ya, besi, makanya si Game Titan 3 ini cukup kokoh karena ini besi. Terus untuk, nah ini stabilizernya tuh, ini agak goyang-goyang ya. Terus untuk loopingnya di sini udah di looping, masih kelihatan ya, kelihatan? Ada ya. Cuman untuk bagian si space, kayaknya ini nggak di looping tuh. Kosong banget. Oh. Lupa kayaknya, Bang. Kayaknya lupa ini bagian si dua ini ya untuk si space. Kalau ini kelihatan ya. Enter itu ya. Ada loopingnya ya untuk bagian enter ya. Enter spasi sih. Ini enter. Oh, sip. Ini sip. Ini spasi, ini enter. Oh, oke gitu. Tapi overall ya lumayan lah, nggak terlalu kerasa. Karena kalau misalkan orang-orang awam hampir nggak terlalu memperhatikan seperti ini. Kecuali kalau memang fans boy-nya keyboard. Nah, ini pasti diperhatikan sekali. Oke. Nah, Mang, dari tadi setup-nya ini kelihatan ganteng kan? Karena ada RGB yang nyala-nyala. Itu adalah speaker RGB GS8 dari Gamen. Ada 6 mode RGB yang bisa diganti pakai tombol yang include di controller volumenya juga. Tuh, kayak gitu. Keren ya? Terdapat 2 koneksi kabel untuk powernya, USB Type A dan jack 3,5 mm. Pas buat dipakai di PC. Ya, selain itu juga bisa menambah kegantengan setup gaming kita. Bener kan? Kalau urusan body quality-nya sih ya cukup ringan, tapi masih popol, nggak ringkih. Logo Gamen juga ada di atasnya tuh, tapi kelihatan samar. Untuk tampilan sih saat dipakai nongkrong di atas meja cukup oke lah ya. Speaker ini tuh punya daya 6 watt. Memang sih nggak terlalu gede ya. Tapi untuk ukuran di kamar mah kayaknya suaranya bakalan cukup, Mang. Kalem aja ya. Kita langsung saja tes hasil suaranya seperti ini. Oke, udah ya semuanya. Dan harga yang ditawarkan untuk keyboard Game Titan 3 ini 500 ribuan. Tapi ada diskon tuh. Jadi 337 ribuan aja. Wow, harga yang ditawarkan dengan fitur yang ada di keyboard ini cukup bersaing di kelas-kelas keyboard mechanical 60%. Pertama, ada 2 pilihan warna. Udah hot swappable switch. Ada softwarenya juga. Desainnya ini punya ciri khas yang unik. Ini kan kelebihan juga ya. Tapi ada juga kekurangan yang saya rasakan. Pertama, layoutnya ini yang berbeda dari yang lain. Seperti tombol arrow atas dan shift kanan, ini tuh beda ukurannya ya dari yang lain. Jadi kalau mau ganti keycap, ini bakalan susah nyari yang sama. Terus pilihan switch yang ditawarkan cuman ada blue switch saja. Jadi kalau mau ganti switch harus beli lagi terpisah. Nantinya kan nggak worth it.
jadi mahal nantinya gitu kan. Nah, terus untuk speakernya gimana? Speaker RGB GS8-nya menurut saya tampilannya udah mewah, udah elegan. Namun di bagian kabel kesannya tuh ya B aja. Ngomongin kualitas suara, mid-range-nya cukup jelas. Enak lah ya buat dengerin vokalis cewek. Kalau bassnya sih memang ada ya kerasa. Namun kurang nendang aja gitu, kurang adeb-adeb. Ini sih yang kedengeran sama telinga awam saya di dunia speaker. Nggak tahu kalau menurut kalian pasti beda lagi ya. Nah, untuk harga yang ditawarkannya ini cuman 154.900-an saja. Cukup wajar dengan harga yang ditawarkan. Kalian nanti boleh cek link pembelian, ada di deskripsi. Dan ada voucher promo Shopee potongan up to 15.000. Ya, gitu aja Mamang Teteh. Kalau kalian punya saran dan kritik, silahkan komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.